Selamat siang Pak, kami dari kelompok 13 akan melaporkan hasil kajian artikel kami dengan judul Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Inklusif di Sekolah Dasar. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Lucia Sinta Cecilia Mojo. Saya Maria Sebastiana Kale. Saya Katrina Noe. Saya Maria Deswita Ozam. Saya Katarina Sadinagi. Saya Maria Alexandria Bea. Saya Letiana Naupai. Saya Maria Helena Stolen Berpiu. Saya Carolina Niki. Saya Maria Juliana Kika. Adapun latar belakang dari judul artikel kami yaitu pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di tingkat sekolah dasar, keberagaman karakteristik siswa, baik dari segi kemampuan akademik, gaya belajar, minat, maupun latar belakang sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan partisipasif bagi semua siswa. Salah satu pendekatan berkembang untuk menjawab tantangan tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan strategi pengajaran, konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Yang berikutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik kajian dengan terbitan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Dari hasil pencarian didapatkan 10 artikel yang dapat diikutsertakan pada tahap analisis. Ditinjau dari tahun publikasi artikel tentang efektivitas pendekatan pembelajaran berdiferensi dalam meningkatkan partisipasi siswa inklusif di sekolah dasar dalam 5 tahun terakhir. Pada artikel 1 yang ditulis oleh Lestari tahun 2023, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang sistematis, otentik dan akurat tentang fakta-fakta terkait penerapan pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan aktivitas siswa sekolah dasar negeri 10 Pangkal Pinang dan upaya mengatasi hambatan pembelajaran diferensiasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang tercermin dalam partisipasi mereka dalam diskusi, pertanyaan, dan pekerjaan kelompok. Pada artikel kedua, menurut Nurpolis dan kawan-kawan tahun 2025, dengan tujuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa SD Muhammadiyah 6 Surabaya menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pada artikel ketiga, menurut Abdul Malik tahun 2004, bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan diferensiasi dalam pendidikan inklusif di SD melalui metode studi literatur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan diferensiasi mampu meningkatkan motivasi belajar, memaksimalkan potensi peserta didik, dan meningkatkan interaksi sosial di antara peserta didik. Pada artikel keempat, menurut Dihoyoli Andika dan kawan-kawan tahun 2023,
Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sistem literatur review tentang SPB dan bagaimana strategi ini dapat efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPB dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil pembelajaran. Pada artikel kelima, menurut Saiful Al-Rujab 2023, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa pendekatan ini menjadi solusi yang tepat dalam konteks pendidikan dan yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini membahas implikasi positif dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada artikel ke-6, menurut Iyatul Karimah dan kawan-kawan tahun 2025, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam pengorganisasian pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, eksploratif dengan sumber data utama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang, Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kolaboratif dan komprehensif, pengembangan profesional berkelanjutan, pendekatan diferensiasi, serta pengendalian dan pengawasan yang ketat merupakan kunci utama keberhasilan dalam implementasi pendidikan inklusif. Pada artikel 7, menurut Ida Rahmayani dan kawan-kawan tahun 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kreativitas dengan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai gaya dan kebutuhan belajarnya. Pada artikel ke-8 menurut Kirana Padani dengan kawan-kawan 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi target kurikulum berdasarkan keragaman peserta didik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Hasil penelitiannya adalah bahwa peserta didik memiliki keberagaman dalam hal minat, kesiapan, dan profil belajar. Keberagaman ini memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan dan karakter peserta didik seperti kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada artikel ke-9 menurut Vera Garosita 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Data dikumpulkan melalui tes observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen sehingga dilanjutkan dengan uji T. Hasil uji T sebesar 0,000 sampai 0,05. Artinya, pendekatan pembelajaran diferensiasi efektif dalam meningkatkan literasi numerasi siswa dengan peningkatan uji gain sebesar 0,72 berkategori tinggi. Pada artikel ke-10 menurut Teti Venusita Dewiryani 2024, pendidikan merupakan proses pembinaan dan pendampingan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan guru, dan dokumentasi. Hasil penelitian
penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SDF Kauman 2 Malang berkontribusi signifikan dalam peningkatan kemampuan baca tulis peserta didik. Melalui pendekatan ini, guru dapat lebih mudah menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik, serta memberikan variasi yang mendorong perkembangan minat dan kemampuan belajar mereka. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian literatur dan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi efektif meningkatkan partisipasi siswa inklusif di sekolah dasar. Dengan menyesuaikan materi, metode, dan hasil belajar sesuai kebutuhan siswa, pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif, rasa percaya diri, dan pencapaian belajar yang lebih optimal bagi semua peserta didik. Demikian laporan kajian artikel yang kami buat. Sekian dan terima kasih.